Halo smart viewers, welcome to Movie Freak. Kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Genjit si paling mudian, dimana di sini kita akan bahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright. Jadi kali ini kita akan ngebahas film yang fenomenal bombastis side eye yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Nah, jadi film ini diproduce oleh D Company dan didirect langsung oleh Anggi Umbara. Nah, jajaran beberapa cast-nya ini diantara lain ada Naila Deni Purnama, ada Lydia Kandau, Yusuf Mardika, Giselma Firmansyah, Delia Hussein, Prit Timothy, dan Septian Dwi Cahyo. Nah, untuk sinopsisnya, film ini diadaptasi dari kisah nyata yang sempat viral pada tahun 2016 lalu. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang mana Vina ini meninggal itu pada awalnya tuh dikiranya tuh karena kecelakaan. Namun setelah almarhumah Vina merasuki tubuh temannya yang bernama Linda, ternyata beliau meninggal itu karena dibunuh dan diperkosa oleh anggota geng motor. Sangat nice ya smart viewers. Untuk review lebih lengkapnya, mending kita bahas di sebelah. Yuk, guys. Untuk di poin pertama yang pengen gua highlight dan pengen gue bahas di sini adalah alur ceritanya. Well, bagi kalian yang ngikutin kasus Vina ini pasti bakal sedikit agak bingung ya, karena di awal film ini kok agak berbeda gitu loh dari cerita aslinya. Karena kalau dari cerita aslinya Vina ini kan seharusnya dia meninggal bersama pacarnya dia kan. Tapi di film ini agak sedikit diubah. Setelah gue melakukan riset-riset kecil di TikTok ya, ternyata memang ada beberapa alasan kenapa alur tersebut diubah gitu. Ya well, sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih, kita masih bisa menikmati alur cerita dari film ini gitu kan. Cuman kalau gue perhatiin baik-baik, karena durasinya film ini kan bisa dibilang tergolong cukup cepat ya, sekitaran 1,5 jam lah. Ya sebenarnya 1 jam 40 menit, cuman kalau kita nggak masukin kreditnya ya 1,5 jam lah itu kan. Pace-nya tuh cukup cepat gitu lah. Jadi kayak kalau misalkan buat lo yang nonton, saran gue bener-bener harus memperhatikan. Kalau lo nggak perhatiin ya lo nggak bakal ngerti gitu loh ceritanya apa. Dan untungnya memang di setiap alur cerita pada film ini, tiap pergantian timeline, tiap pergantian latar waktu dan tempat itu bener-bener diperlihatkan dengan baik dan dijelasin lah. Kalau misalkan udah pindah nih di set A, tiba-tiba udah pindah di set B, itu bener-bener dijelasin semua gitu loh di sini. Bagusnya menurut gue di sini setiap kronologi kematian Vina itu bener-bener dijelaskan dengan cukup baik. Jadi kita sebagai penonton juga nontonnya itu nggak bingung kenapa sih Vina ini bisa meninggal gitu. Jadi rentetan kejadiannya itu step by step dijelaskan dengan baik. Nah, dan yang gue suka lagi dari film ini adalah di bagian penyampaian pesan moralnya ya. Karena jujur ya, menurut gue secara overall pesan moral yang pengen disampaikan sama film ini tuh bagus banget. Jadi di awal film tuh dibilang semoga tidak ada Vina-Vina lainnya yang akan terjadi seperti di film ini. Film ini berhasil menyampaikan pesannya tuh dengan sangat baik. Jadi kita sebagai penonton juga akhirnya lebih aware gitu loh. Semoga harapannya ke depannya tuh ya nggak ada lah kejadian seperti ini lagi. Dan jujur ya, dari awal hingga akhir film ini kan sebenarnya film horor kan, tapi apa ya, gue tuh merasakan empati yang sangat besar di film ini. Jadi menurut gue film ini bagusnya tuh bisa ngebangun emosi kita di bagian itu. Kita geser di bagian color grading dan bagian pencahayaannya di setiap adegan. Ini menurut gue walaupun memang ini bergenre film horor ya, biasanya kan film horor itu biasanya tuh suka gelap-gelapan. Ngapain tuh gelap-gelapan? Nah tapi di film ini alhamdulillahnya tuh nggak overexposure dan nggak underexposure. Karena kan ada beberapa film horor lainnya kayak mungkin pengen ngebangun kesan horor jadi dibikin segelap mungkin, tapi film ini enggak ya. Jadi bagus. Makanya setiap adegan kekerasan, setiap bentuk penyiksaan yang dialami Vina itu sendiri bisa kita lihat dengan jelas gitu loh. Jadi kita sebagai penonton tuh nggak bingung kayak ini adegan ngapain ya? Gue nggak lihat jelas. Tapi kalau di film Vina ini tuh detail-detailnya tuh pas dia dipukul, diperkosa, semuanya tuh bener-bener diperlihatkan dengan baik smart viewers. Karena dari segi pencahayaannya, warnanya tergambar sangat jelas gitu di sini. Lalu kita geser di bagian karakter Vina yang sangat melekat. Yes, bener banget. Jujur ya, gue nggak tahu kenapa, gue kan sempat ngeliat fotonya si Vina ini yang aslinya, dan ketika gue ngeliat si pemeran utamanya yaitu Naila Deni Purnama, itu gue bener-bener ngerasa kayak,
ini kok mirip banget ya kayak Vina aslinya ya. Jadi gue pengen appreciate untuk Naila Denny Purnama yang bisa membawakan karakter Vina ini dengan baik. Menurut kita ya sebagai tim Movie Freak, Naila di sini berperan sebagai Vina sangat sukses, membuat kita ngerasain gitu apa yang Vina rasain pada saat waktu itu dari segi bentuk penyiksaan. Nah, jadi dia ini diperkosa, dibully, dan hal-hal yang bisa dibilang sangat tidak enak dialami oleh almarhumah Vina ini sendiri gitu loh. Jujur ya, di sisi lain dari pembangunan karakternya, walaupun memang film ini bergenre horor ya kan, tapi gue nggak tahu ya, mungkin gini, karena gue ngikutin case-nya Vina itu sendiri, jadi gue tuh nggak ada rasa takut sama sekali gitu loh. Ada sih beberapa jumpscare yang menurut gue kayak anjir ini kayak kok ngagetin ya, tapi mini jumpscare kok di sini cuman sekalinya muncul emang bikin kaget aja. Dan yang gue suka di sini kita justru bukan dibuat takut, tapi malah berempati sama Vinanya itu sendiri, walaupun dikemas dalam genre horror ya gitu ya smart viewer. Dan bahkan untuk make up Vinanya sendiri itu menurut gue sangat detail. Ini jujur ya, kalian kalau ngelihat make upnya Vina, bentuk luka-lukanya dia, bahkan ada beberapa scene dia waktu dia dimandiin, ada juga scene waktu dia disiksa sampai tangannya patah, kakinya dilindes pakai motor, itu bener-bener serealistis itu. Jadi kayak ketika kita ngelihat dampak dari bentuk siksaan yang dialami Vina, kita bener-bener ngerasain kayak jir emang sesakit itu ya Vina itu. Kayak sakit banget gitu loh Vina. Kalau itu kejadian di kita sendiri, kita nggak bisa ngebayangin gitu loh. Dan menurut gue dari make upnya sendiri menyampaikan itu kepada kita sebagai penonton, menurut gue bagus. Dan bahkan luka-luka ini tidak hanya sebagai bentuk agar kita jadi kasihan. Jadi ini bagus juga smart viewers. Jadi kan awalnya ini kan Vina ini awalnya meninggal ini karena dikiranya karena kecelakaan. Nah untungnya beberapa clue lukanya ini memberikan kita ya sedikit hint lah gitu, kayak oh ternyata Vina ini meninggal bukan karena kecelakaan loh, memang ada beberapa kejadian yang janggal gitu loh dari meninggalnya Vina ini gitu loh. Nah cuman ini aduh gimana ya gue ngomongnya ya, kayak menurut gue sayang banget gitu loh. Lu bayangin film udah sebagus ini, alurnya udah sebagus ini, tapi actingnya tuh jomplang banget. Mau maaf banget nih, kayak maaf ya ini bukannya gue menggurui atau gimana, cuman memang ada beberapa jajaran cast sih menurut gue terlalu scripted. Contoh kayak gue ngambil 2 contoh di sini. Yang pertama itu contoh ketika Vinanya ini baru meninggal. Ibaratnya kan orang kalau baru meninggal kan nih sedih ya kan. Tapi di film ini tuh kayak gue ngerasa kok orang-orang di situ kayak nggak sedih-sedih amat ya si Vina ini meninggal ya. Harusnya kan sedih kan, tapi kok nggak sedih. Dan bahkan ada salah satu karakter kakaknya si Vina ini sendiri, itu menurut gue actingnya tuh no emosional, kayak bener-bener se-flat itu. Coba lo bayangin, ini salah satu scene ya. Jadi ceritanya ini kan mereka lagi apa sih namanya kalau misalkan dalam Islam tuh kalau orang baru meninggal diadain pengajian ya kan, tahlilan gitu kan, baru lagi diadain tahlilan. Awalnya ekspresi biasa nih, dia kan lagi bawa HP kan. Ini gue contohin ya, lagi bawa HP, jalan nih masuk tahlilan, ekspresinya datar. Terus tiba-tiba video call nyokapnya, muka langsung berubah. Ibu, Vina udah gak ada ibu. Gue kayak, hah? Kok lu sedihnya telat jir, kayak kenapa pas nggak dari sebelum lu video call lu udah sedih, tapi kayak kenapa pas lu baru mulai video call bisa gitu dari ekspresi lu yang datar tiba-tiba berubah tuh jadi kayak gitu, ya udahlah gak apa-apa. Tapi untungnya nih ya, untungnya si Giselma Firmansyah menurut gue di sini aktingnya bagus, karena di sini kan beliau ini sesuai yang di-tease dari trailernya kan beliau yang kesurupan kan, yang dimasukin sama si Vina. Nah aktingnya cukup baik untuk dia menggambarkan rasa kehilangan yang besar gitu loh atas kehilangan Vina itu sendiri. Dan yang kedua yang gue suka ketika dia switch karakter kayak set dari dia si Linda ini kan nama karakternya Linda tuh berubah jadi Vina, itu bener-bener actingnya bagus banget. Jadi ketika dia berperan Vina yang kesurupan di dalam itu, kita nggak merasakan karakter Linda lagi di dalamnya, tapi kita ngeliat sosok Vina itu di dalam sendiri, didukung oleh ya memang dari suaranya Vina itu sendiri juga ya, ketika kesurupan memang sangat mirip dengan aslinya gitu. Kurang lebih seperti itu smart viewers. Tapi ada satu hal lagi yang pengen gue highlight juga. Ini nyambung dari yang sebelumnya ya, di bagian ketika si Linda ini kesurupan Vina. Ini kan masuknya itu di adegan klimaksnya ya. Nah ketika di adegan klimaks, ini sebenarnya nggak spoiler lah, ini nggak spoiler kok, ini dari trailer ada lah gitu kan. Jadi kan si Linda ini kesurupan Vina. Nah baru tuh bener-bener kayak lu sedih, marah, kesel, semuanya tuh campur aduk di sini. Bener-bener emosinya tuh bener-bener berasa ketika si Vinanya ini ngerasukin tubuhnya Linda.
Dan itu menurut gue ibaratnya scene yang bener-bener yang paling ditunggu dari film ini adalah scene itu. Kurang lebih ini film yang sangat menyentuh banget buat gue. Walaupun memang film ini bergenre horor, tapi gue sangat berempati besar dengan almarhumah Vina itu sendiri. Dan menurut gue dikemas dengan baik di film ini. Untuk rating sendiri menurut gue film ini gue kasih rating 7, ya kan? 7 dari 10 ya Smart Viewers ya. Ya oke lah. 7 dari 10 tuh masih bagus loh. Bagus banget malah menurut gua. Kurang lebih kayak gitu aja Smart Viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di YouTube channel Binus TV. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Movie Freak. Dan jangan lupa kita juga punya sosial media di TikTok yaitu movie.freak dan Instagram kita moviefreak.review. Di situ kita akan ngebahas seputar film-film dan film. Dan buat kalian kalau kalian pengen kepo-kepo nih tentang gue, di situ gue bakal ngebahas film-film juga di sosial media gue di Zulfikar 2402 ya Smart Viewers. Oke, see you Smart Viewers. Bye.